Adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan sosial emosional, meliputi kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, kebutuhan dan minat diri, percaya diri, menyesuaikan diri terhadap situasi, dan berperilaku prososial, yaitu bermain dengan teman sebaya, berempati, menolong orang lain, berbagi, dan lain-lain. Perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan kognitif, kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh indranya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Pandulah anak selama tayangan dengan menyimak cerita tentang air, dampingi anak dengan menyebut karakter dan perilakunya, serta istilah baru atau kata-kata baru yang ada dalam cerita, agar anak dapat lebih memahami. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Ini ada Miss Wanda dan Miss Putri. Sepertinya Miss Putri dan Miss Wanda sudah lama tidak ke pantai. Apakah teman-teman suka ke pantai? Kami juga suka. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke pantai bersama-sama? Kita bisa ke pantai bersama-sama menggunakan imajinasi kita. Setelah ini, Miss Putri dan juga Miss Wanda akan membacakan cerita dari Think Equal. Think Equal adalah badan amal nirlaba yang terdaftar di Inggris dan juga Amerika Serikat yang mengajarkan kecerdasan emosional pada anak usia dini. Apakah teman-teman sudah siap mendengarkan ceritanya? Yuk kita bertemu dengan Ovel si ombak. Ovel si ombak. Ovel senang sekali pagi hari ini. Ia tenang dan diam. Matahari membuat Ovel berkilau. Kilaunya berwarna biru terang. Kadang ia mengambil sekop, kadang ia mengambil sepatu. Semua anak-anak melompati Ovel. Mereka kebiar, kebiur, kebiar, kebiur. Mereka mencelupkan mainan favorit mereka ke dalam air dan mencucinya sampai bersih. Sebuah bola mengenai Ovel si ombak, dan Ovel melemparnya kembali. Ovel senang sekali bermain. Ia memukulnya dengan kencang. Ketika matahari terbenam, orang-orang mulai pulang ke rumah. Ovel melihat sekelilingnya. Sekarang ia sendirian. Ovel membungkukkan badannya dan sangat-sangat marah. Aku tidak suka sendirian. Ovel menangis dan menangis dan terus menangis. Lalu muncul sebuah awan kelabu. Ovel melihatnya dengan putus asa. Sepertinya akan hujan deras, katanya. Halo, apakah ada orang di sana? Hujannya membuat Ovel marah. Aku sudah muak, tangisnya. Ovel membusungkan dadanya dan berubah menjadi ombak raksasa. Ovel si ombak semakin besar dan menyeramkan. Ia ingin semua orang kembali agar ia dapat menjadi ombak yang bersahabat. Tidak ada yang kembali menemui Ovel, entah sekeras apapun ia berteriak. Semakin ia marah, ia menjadi semakin besar. Lalu, tiba-tiba ia melihat matahari terbit. Ovel terkejut ketika matahari mulai berbicara dengannya. Matahari mengamati Ovel lalu berkata, "Aku mengerti bahwa kamu marah dan ingin main, namun di malam hari semua orang akan pulang dan beristirahat di rumah. Ini artinya waktu bermain sudah usai. Artinya ini waktunya untuk beristirahat." Ovel mendengarkan kata-kata dari matahari dan memutuskan untuk tidak menjerit dan berteriak. Muka Ovel yang ceria dan gembira membuat semua orang kembali ke pantai. Kemudian, ketika malam tiba dan semua orang pulang untuk beristirahat, Ovel menutup matanya untuk memimpikan kesenangan yang akan datang esok hari.
Cerita selesai. Apakah teman-teman suka dengan ceritanya? Wah, Miss juga senang mendengarnya. Apa yang terjadi tadi dengan si Ovel? Betul sekali, Ovel marah-marah. Pernahkah teman-teman merasa marah? Kalau begitu, yuk kita coba buat wajah marah. 1, 2, 3. Ada lagi wajah yang lain? 1, 2, 3. Yuk kita buat satu lagi ekspresi marah. 1, 2, 3. Apakah teman-teman merasa marah ketika Mama dan Papa mengatakan bahwa waktu bermain sudah selesai? Apakah teman-teman marah ketika ada teman atau kakak atau adik yang merebut mainan teman-teman? Ketika teman-teman marah, apa yang teman-teman lakukan? Apa yang teman-teman katakan? Apakah suara teman-teman tenang atau keras? Miss Putri dan juga Miss Wanda punya lagu loh yang bisa dinyanyikan ketika teman-teman marah. Apakah teman-teman mau menyanyikan bersama Miss Putri dan juga Miss Wanda? Kalau begitu, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Aku marah, aku marah, ku marah, ku marah, ku ingin menangis, ku ingin teriak. Ingat, Miss Wanda dan Miss Putri akan selalu menyayangi teman-teman, apapun yang terjadi. Dan ternyata memang kadang-kadang ada hal yang dapat membuat kita marah. Teman-teman boleh marah, dan kami akan tetap menyayangi teman-teman meskipun itu terjadi. Tapi ternyata ketika kita sedang merasakan marah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat menenangkan diri. Kita bisa mengambil napas dalam-dalam seperti ini. Sehingga teman-teman bisa merasa lebih tenang dan dapat berbicara tanpa marah-marah lagi. Aku tenang, aku tenang, ku tenang, ku tenang. Aku ambil nafas, lalu ku hembuskan. Aku tenang, aku tenang. Setelah ini, teman-teman dapat langsung bermain dengan paket mainan yang berada di rumah bersama Mama dan Papa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Kita mengenal tentang air. Sifat air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan ke segala arah. Dua jenis air. 1. Air jernih. Biasanya tidak berwarna. 2. Air keruh. 2. Manfaat air. 1. Untuk diminum atau dimasak. 2. Untuk mandi. Itulah tentang air. Apa saja ya manfaat air dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memasak, untuk mandi, untuk menggosok gigi, untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, dan air yang sudah dimasak untuk diminum. Itulah manfaat air dalam kehidupan sehari-hari kita. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun
peniup. Ku celup-celup dan siap ku tiup. Gelembung, gelembung, gelembung sabun. Gelembung, gelembung, terbang melambung. Ku campur air dan sabun. Ku bawa tangkai peniup. Ku celup-celup dan siap ku tiup. Gelembung, gelembung, gelembung sabun. Gelembung, gelembung, terbang melambung. Katak. Assalamualaikum teman-teman, aku Lala dan ini kucingku, Ciko. Sekarang kita bersama-sama mendengarkan bagaimana seekor katak tumbuh besar dari telur hingga menjadi katak dewasa. Katak. Lihat, sepasang katak sedang di pinggir sungai. Katak betina sedang bertelur. Telur katak berada di air. Telur. Setelah sekian waktu, telur katak ini menetas. Kita menyebutnya kecebong. Kecebong ini hidup di air. Berudu. Setiap hari tubuh kecebong ini bertambah besar dan mulai tumbuh kaki-kakinya. Kemudian kecebong akan berubah tempat hidup, yaitu di darat, tidak di air lagi. Kita menyebutnya berudu. Katak kecil. Berudu berubah menjadi katak kecil dan mulai makan serangga, seperti nyamuk. Dan makin lama dia tumbuh menjadi katak dewasa. Demikianlah pertumbuhan seekor katak. Kalian masih ingat? Ayo coba ceritakan kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Wah, hari ini hujan. Kita jadi tidak bisa bermain di luar. Sebaiknya kita tetap di rumah saja ya. Tapi kita tetap bisa bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi bersama yuk. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi
Wah, masih hujan teman-teman. Bagaimana ya supaya kita bisa jalan-jalan keluar? Sepertinya kita harus siap-siap dulu. Kita bisa pakai jas hujan. Seperti ini teman-teman. Jadi, wah sampai bawah terlindungi. Apalagi ya yang bisa kita gunakan? Kita bisa pakai payung. Lihat, payungnya lebar. Kepala teman-teman bisa terlindungi juga dari hujan. Kita siap keluar ketika hujan. Yuk, hati-hati ya, jalannya mungkin licin. Wah, lihat, dengan jas hujan dan payung ini, Miss Asa terlindungi. Miss Asa tidak basah. Wah, pastikan teman-teman tidak lupa mengenakan alat pelindung ya ketika hujan. Tapi hujan seperti ini nanti pasti berhenti teman-teman. Jangan khawatir teman-teman. Hujan pasti akan berhenti. Kita bisa menunggu dulu. Lihat, hujannya sudah reda. Wah, ketika hujannya sudah reda, biasanya akan muncul pelangi. Teman-teman pernah melihat pelangi? Ada lagunya juga loh. Kita bisa menyanyi bersama-sama. Kita coba menyanyikan yuk. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Hujan sudah reda, kita bisa kembali bermain di luar. Tapi teman-teman, kelas online kita sudah selesai hari ini. Teman-teman bisa melanjutkan bermain bersama Papa dan Mama di rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikannya lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak bereksplorasi dengan sifat dan bentuk air. Sediakan beragam wadah dan lakukan tanya jawab pada anak seperti apa warna air, apa bentuk air, dan sebagainya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.